Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الإمام إبراهيم بن يزيد التيمي: ما عرض قولي على عملي إلا رأيت نفسي في الربا. ثم بعد. Langsung saja kita mulai. Seperti biasa kita perbaharui niat. Semoga kita doa. Yang pertama kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah segera mengangkat kesedihan mereka, segera mengangkat musibah mereka, kemudian menerima para syuhada, saudara-saudara kita, kemudian yang terluka Allah obati, yang sakit Allah sembuhi, yang kehilangan harta, dunia, tempat tinggal, dan seterusnya Allah ganti. Kemudian semoga semua sumbangan kaum muslim di dunia untuk mereka bisa masuk semua. Kemudian segera Allah membebaskan Palestina ke tangan kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan. Kita mulai ya. Bab salatul jamaah masalah ya. Sujud sahwi. Enggak, kayaknya udah. Ya udah. Insyaallah. Siapa yang mau baca? Ini deh. Di Ihsan baca Ihsan. Ya, salatul jamaah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, fasl salatul jamaah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif rahimahullah, faslun salatul jamaati sunnatul muakkadah. Ya, ini adab aja ya, adab ya. Kata guru anak, dalam satu majelis tuh kalau bisa muqaddimahnya satu orang aja. Nah, jadi salam satu orang aja. Ini kan di Indonesia biasanya kalau yang ngomong lima-limanya salam semua. Ya, lima-limanya salam semua. Ngomong habis salam, assalamualaikum. Nah, besok baca muqaddimah lagi, kayak gitu. Nah, sebenarnya salam sama muqaddimah itu patokannya bukan orang, patokannya majelis. Nah, patokannya majelis. Jadi majelis yang disebutkan Al-Quran dan alhamdulillah itu sudah cukup kesunahannya. Ini kata dosen Ana sih, Profesor Sulaiman bin Saleh Tunayan, pengarang kitab. Tentu kenal? Iya. Antum hadis ya? Oh iya, antum hadis ya. Kita guru juga. Apa? Kita guru juga. Oh gitu. Ya, cukup kan share. Kan kalau saya sudah. Oh gitu. Yang bacanya antum? Oh pernah juga ya. Nah, karena lagi S2. Ya, siap. Jadi sebenarnya dosen-dosen senior di hadis itu random ya. Random. Maksudnya kadang S1 ngajar dosen kibar. Ya, dosen kibar. Kadang eh, eh, kibar maksudnya dari segi martabahnya dan dari segi tuanya gitu. Nah, jadi di hadis tuh nggak ada S1 tuh yang aja muda-muda misalnya kayak gitu. Nggak, kadang dapet yang tua juga. Kalau yang ngajar S3 ya yang penting profesor gitu. Nah, kalau S2 yang penting asisten profesor, asisten profesor. Walaupun muda gitu. Walaupun muda. Jadi
Gitulah. Iya tadi. Jadi, nah kalau adabnya gimana? Kalau Qori baca, ya udah, salamnya udah, hamdalahnya udah, sholawatnya udah selesai. Kecuali kalau syekhnya nggak baca, nah baru yang Qorinya baca. Hostnya berarti, ya kan? Kalau hostnya berarti memang Raisul Jalsahnya. Ya, kecuali kalau dars kan biasanya syekh yang ngebuka ya. Nah, kalau syekh yang ngebuka, Qorinya bilang apa? Qorinya langsung langsung aja doa, langsung ke doa. Soalnya syekh kadang-kadang nggak doa, ya nggak doa, atau doa tapi kan doanya beda. Doanya gini aja, misalnya Allahumma fir lana wa li syekhina, ya, walil hadirin wasairil muslimin, misalnya kayak gitu. Atau qala mu'allif rahimahullah, kayak gitu. Kalau pesantren salafiyah, salafiyah maksudnya pesantren tradisional ya. Qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Itu semua itu nuskha sabitah udah di semua pesantren. Pesantren yang NU lah, yang NU atau yang apa namanya, bontar bontar yang apa, yang muasir, apa yang muasir lagi, yang hadis, yang modern pesantren. Ya lanjut, kita mulai wasolatul jamaah. Rahimahullah, salatul jamaah di sunnatul muakkadah. Iya, ada lima. Iya, agak kencangan ya. Ulang ya. Wasolatul jamaah di sunnatul muakkadah. Iya, cukup satu titik ya. Kemarin udah kita bahas ya, bahwasanya sunnah muakkadah ini ya kurang rajih ya. Tidak rajih sih sebenarnya, rajih sebelum datang Imam Nawawi. Ya, sebelum datang Imam Nawawi. Jadi pendapat Qawi, ya pendapat Qawi dalam mazhab itu, yang Qawi sebelum datang Imam Nawawi itu bahwasanya sholat jamaah itu sunnah muakkadah, mirip kayak Malikiyah dan Hanafiyah. Ya. Malikiyah, Hanafiyah sama apa? Sama Syafi'iyah. Ya, Syafi'iyahnya yang mutaqaddimun itu bilang sunnah muakkadah. Nah, tapi kalau fardu ain itu memang Hanabila dari dulu, ya dari dulu itu maksudnya dari mutaqaddimnya. Dari mutaqaddimnya udah bilang apa? Udah bilang fardu ain, fardu ain. Jadi apa hukum salat jamaah? Nah, hukum salat jamaah itu ada beberapa kaul ya. Kayaknya udah bahas ya dari dulu. Yang pertama sunnah muakkadah ini paling paling ringan, paling ringan. Ini jumhur ulama ya. Jumhur ulama. Hanabila, Hanabila lagi. Mazhab tiga ya. Hanafiyah, Malikiyah, sama Syafi'iyah. Ya. Nah, tapi ingat, tapi perlu digaris bawah ini, perlu digaris bawah. Ya, fardu kifayah menurut mereka, sunnah sunnah muakkadah menurut mereka. Tapi kalau ada satu RT, satu RW, atau satu kampung nggak ada jamaah, nah maka berdosa semua. Nah ini fardu kifayah namanya. Jadi ngomongnya ibtidaannya sunnah muakkadah, tapi intihanya akibahnya itu jatuhnya fardu kifayah. Ya jadi kayak kayak ini, kayak naul khilafnya lafzi, naul khilafnya lafzi gitu. Sama-sama yang meninggalkan berdosa semua. Ya seperti itu. Nah, kemudian pendapat yang rojih dalam mazhab Syafi'i setelah Imam Nawawi ya, dan ini dikuatkan oleh ulama sebelum setelah Imam Nawawi. Setelah Imam Nawawi banyak yang menguatkan bahwasanya eh, banyak ya, nggak semua ya, banyak yang menguatkan pendapat Imam Nawawi yaitu fardu fardu kifayah. Nah ini kok matan Nabi Syuja kok nggak bareng sama Imam Nawawi, kenapa? Kenapa? Nabi Syuja kan lebih awal. Oh gitu, cakep ya. Matan Nabi Syuja sebelum Imam Nawawi. Sudah ya, lanjut. Ya Zubat juga sama sih, masih ngikutin. Makanya Zubat itu banyak yang hukumnya ngikutin Imam Rafi'i. Ya Zubat itu tusannu fi maktubatin, tusannu hanya sunnah, hanya sunnah muakkadah di Zubat. Ini kaidah ya, kaidah. Boleh nih dijadi kalau ada bahas apa syariah ya, al aqwal, apa al aqwal Ibn Ruslan
allati wafaqa fiha al-Imam Ar-Rafi'i misalnya. Iya, iya. Misalnya al-aqwal al-aqwal al-masail ya. Al-masail allati wafaqa fiha Ibnu Ruslan Ar-Rafi'i al-qaul al-marjuh inda mazhab Syafi'i. Kayak gitu. Nah, judulnya. Ya, insya Allah. Kalau ya di sini sebenarnya kisah fikihnya ya mukoron sih. Jadi apa namanya, anak ngobrol gitu. Ya masyayikh aja jarang yang mutakhasis gitu. Profesor-profesor di Jamiah Islamiyah yang kisah fikih itu rata-rata fikihnya mukoron. Ya, jadi nggak ada yang ta'amuk dalam fikih Syafi'i. Mungkin ada satu dua, nggak ada yang ta'amuk dalam fikih apa Maliki misalnya. Ya kalau Hambali sih banyak. Kalau Hambali banyak. Makanya pas Ustadz Fulan bin Fulan lah terkenal lah kisah fikih ya. Pas lagi nulis tesis ya malah musyrifnya malah ke ana minta tanya masalah-masalah malah ke ana. Kenapa nggak ke musyrifnya? Musyrifnya juga kurang takhusus dalam fikih Syafi'i gitu. Iya gitu. Iya, soalnya fikih mazhab itu maksudnya fun sendiri harus didalami juga. Jadi nggak asal ngasal ahli fikih aja, tapi harus ahli fikih mazhabi. Ya seperti itu. Nah itu cakep tuh jadi judul. Siapa si Ustaz Azam tuh, Ustaz Azam. Banyak kan judul sih yang anak kasih Ustaz Azam. Nah, tapi kalau ada yang dengerin juga, fadhol kumpulin ya. Ya dapat 50 aja udah jadi masyru' bahti lah. 100 lah. 100 udah jadi tesis. Kurang dari 100 juga bisa, insya Allah. Kurang dari 100. Gitu. Tapi dengan syarat kalau rafi'inya ini kalau yang marjuh ya. Dengan syarat kalau rafi'inya, nah ini baru diqoh. Judulnya, maudu'nya dakik. Ya, lanjut dah. Tadi ya, berarti fardu kifayah yang rajih ya. Lanjut, wa'alal ma'mumi. Wa'alal ma'mumi an yanwi al-i'timam duna. Ya, nah ini salah satu syarat ya. Salah satu syarat atau rukun. Ya, bisa dibilang rukun lah ya. Rukun, kalau kita makmum, niat kudu wajib niat menjadi makmum. Ini penting nih. Kan kemarin kita udah bahas ya, lagi sholat kayak gitu, lagi takbir itu harus harus niat. Nah, niatnya itu kalau sholat zuhur, kalau sholat wajib zuhur, yang wajib diniatkan apa? Saya sholat zuhur nih, ya sholat zuhur, sholat wajib ya, wajib zuhur. Itu niatnya gimana? Qasdul fi'il berarti usollinya, kemudian fardiyahnya berarti fardonya, nah kemudian sama ta'yinnya yaitu zuhurnya. Nah berarti kalau dia makmum tambah satu, jadi 4. Yang keempat adalah niat menjadi makmum. Nah ini wajib. Nah ini hukumnya wajib. Ya seperti itu. Ya. Kenapa? Allah alam. Oh ini mazhab. Ya Allah alam. Apakah mazhab? Apakah muttafaq? Anda belum pernah ngedenger yang khilafnya. Nah, kecuali kalau dia imam. Nah kalau dia imam, dia nggak disyaratkan untuk niat imam. Ya nggak disyaratkan menjadi niat imam. Seperti itu. Antum misalnya sholat sendiri nih, benar-benar nggak niat imam. Baik antum tahu ataupun nggak tahu, itu sholat jamaahnya sah. Misalnya nggak tahu misalnya, ya tahu-tahu ada yang sholat aja. Ya ini masalah nepok juga nih, nepok Allah alam nggak ada sunnahnya kayaknya ya. Ya masalah nepok-nepok gini. Nah apa namanya? Ana belum tahu, bukan nggak ada ya. Ana nggak tahu ada baik di kitab fikih ataupun di kitab di kitab apa kan? Kitab hadis ya. Jadi apa hukumnya yang mau jadi makmum tapi nepok dulu gitu kan? Nah, Ana nggak tahu hukumnya. Ana nggak dapet ya di hadis ataupun di kitab fikih. Jadi kalau Ana nggak nepok. Insya Allah udah tahu ya. Orang yang jadi imam tuh tahu ya. Dan seperti itu. Tadi sampai mana? Nah, jadi imam itu nggak wajib niat imam. Ya makmum wajib niat makmum. Ya, lanjut. Jadi kalau qalbun niyah, Apa? qalbun niyah maksudnya makmum baru dijadikan imam oleh Rasul. Oh gitu, itu boleh.
hukumnya boleh. Jadi Ya. dia hukumnya awalnya sholat munfarid misalnya. Awalnya sholat munfarid. Nah, tahu-tahu datang orang yang sholat di belakang dia, menjadikan dia sebagai imam. Nah, itu hukumnya sah. Yang tadinya munfarid jadi makmum, jadi imam. Ya, paham ya? Atau juga gini, ini sholat jamaah udah selesai nih, ada makmum masbuk. Nah, ada makmum masbuk, kemudian dijadiin imam sama orang yang baru datang. Ya. Nah, ini hukumnya sah. Ya, hukumnya sah. Paham ya? Nah, tapi itu khilaful aula. Khilaful aula ya. Yang bagus itu bikin jamaah baru. Nah, ini terjadi di Indonesia nih. Sering terjadi di Indonesia kan. Ya, ada yang masbuk jamaah ya. Nah, ada apa namanya, orang ya baru datang masuk masjid mau sholat, tapi dia 2 orang padahal. Ya, dia malah bermakmum ke Facebook. ya mantan makmum ya. Mantan makmum, walaupun jamaahnya udah selesai, mantan makmum. Nah, ini hukumnya sah. Ya, tapi khilaful aula. Khilaful aula di bawah makruh lah. Di bawah makruh. Khilaful aula. Yang bagus apa? Bikin jamaah sendiri. Makanya nunggu. Ya, kalau nggak datang-datang ya baru keburu dia udah selesai sholat, ya udah kita bermakmum ke mantan makmum. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau dia datangnya berdua, datangnya bertiga, atau datangnya sendiri, tapi beberapa detik kemudian pasti akan dia yakin ada yang datang. Nah, ini dengan nunggu. Paham ya? Seperti itu. Ya, makanya di sini kan jarang seperti itu. Ya, di sini jarang. Allah alam di mazhab lain, tapi dalam mazhab Syafi'i punya khilaful awal aja sih. Nggak sampai makruh atau sampai nggak sah gitu, nggak, tetap sah. Ya. Ada lagi yang bertanya? Kalau saya dari mantan kamu ada 3 orang gitu, ada orang yang datang langsung dorong yang bagian tengah, satu orang yang di bagian tengah. Nah, ini jadi imam. Ada yang 2 orang yang tadi panggung bareng ikut masuk orang ini. Nah, ini Ana pernah baca hukumnya apa, sah apa enggak gitu. Jadi dia udah berimam dengan imam yang umum misalnya. Nah, kemudian di antara makmum-makmum ini ada yang jadi imam untuk mengimamkan jadi imam baru gitu dalam sholat dia gitu. Nah, ini hukumnya apa? Ana lupa apakah makruh, apakah nggak sah. Ana lupa. Yang penting di atas kasus yang tadi Ana sampaikan pertama. Ya, di atas maksudnya lebih nggak dianjurkan. Ya, Ana lupa lah. Intinya minimal khilaful aula lah. Tapi Ana lupa lah. Nanti dicek lah. Ya, apa yang gitu-gitu biasanya di kitab-kitab yang tebel ya. Bahkan di atas Baijuri ya. Jadi Baijuri walaupun selengkap apapun, masalahnya dasarnya itu Fathul Qorib gitu. Fathul Qorib. Jadi mendingan ya modelnya kayak Alikna gitu, atau kitab-kitab yang lebih luas. Nah, atau yang hasyiah lain yang lebih luas kayak hasyiah Ya'natul Talibin kayak gitu, atau hasyiah Bujairomi kayak gitu. Jadi soalnya ada orang yang kayak barang siapa yang menghatamkan Baijuri diseakan-akan dia ahli fikih Syafi'i gitu. Enggak. Ya, hasyiah Baijuri 4 jilid katakan Darul Minhaj itu banyaknya tahlil lafzi. Ya, memang tahlil maudhu'inya banyak. Tahlil maudhu'i maksudnya masail fiqhiyahnya banyak tambahan, tapi kan tahlil lafzinya banyak juga. Tahlil lafzi itu kan nggak termasuk materi kan. Paham ya? Jadi fajr itu tahlil lafzi itu misalnya ngejelasin nahunya, sorofnya, mufradatnya, maksud dari mu'alifnya, seperti itu tahlil lafzi. Ngikut ke kalam Ibnu Qasimnya. Paham ya? Nah, adapun ziyadah maudhu'iyahnya ada juga. Ya, tapi lebih baik ya baca sekalian misalnya Minhajul Talibin atau baca Fathul Mu'in tapi plus hasyiahnya. Ya, intinya apa? Barang siapa yang menganggap orang yang udah hafal udah belajar Baijuri itu dia udah kayak dewanya dalam fikih Syafi'i, ya enggak. Ya enggak. Kalau dia bacanya Hasyiatur Musi atau bacanya Hasyiah Syabromusi atau Hasyiah Syarwani, baru bisa dibilang tingkat fikih Syafi'inya ini Hasyiah Syarwani.
Ya, lanjut. Udah ya, wa yajuzu. قال رحمه الله ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق ولا يأتم رجل بامرأة ولا قارئ ولا قارئ بأمه. Iya, nah ini apa namanya, eh, yang merdeka itu boleh ya apa bermakmum pada budak. Nah ini Allah alam apakah kapan terjadi lagi ya perbudakan. Yang penting zaman Ibnu Hajar masih ada ya. Bahkan katanya perang dunia pertama masih ada budak 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 benar-benar sesuai hukum fikih ya, sesuai hukum fikih. Allah alam bisawab. Anak nggak tahu kapan terakhir ada budak. Anak tanya ke masyayikh juga kadang nggak tahu rata-rata kapan perbudakan yang secara hukum fikih itu hilang. Ya, yang penting abad-abad terakhir itu masih ada kisah-kisah ulama tuh masih masih ada budak. Allah alam. Ya, ya ada sih surahnya ada. Surahnya ada perbudakan tapi takyif fikihnya nggak budak banget. Nggak persis budak kayak fikih. Ya, yaitu di Mauritania. Ya, di Mauritania itu ada budak. Ya, surah tapi. Nah, ini lebih tepatnya hilf, khulafa. Khulafa bukan perbudakan, khulafa. Jadi ada satu marga, satu mubarak, ada satu marga itu dia punya hutang budi. Marga A misalnya, marga A dia punya hutang budi ke marga B. Ya apakah karena apa nggak tahu. Nah ini tadi apa, A ngutang budi ke B ya. Nah B ini kayak sayyid, ya A ini kayak budak, ya paham ya. Nah tapi surahnya takifnya lebih kepada halif, aliansi, apa namanya, sekutu, ya lebih kepada sekutu. Kalau dulu tuh hilf, ya misalnya Bilal ke, bukan Bilal, ininya, ya misalnya Ibnu Mas'ud misalnya, Ibnu Mas'ud, Hudali misalnya, Hudali tapi temannya di Quraisy adalah fulan misalnya, ya kayak gitu-gitulah, halif lah. Nah jadi si di Mauritania ini yang A ini udah kayak Sayyid gitu. Wajib jadi si marga A ini pembantu untuk marga si B ini, membantu lah, disuruh-suruh apa ya, tapi nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli ya. Kalau di kisos ya, ya di kisos gitu, kalau ngebunuh ya di kisos berarti ya. Bukan kayak budak seperti itu. Maksudnya ya budak juga ada kaul sih yang bilang di kisos ya, tapi yang di Mauritania ini kasusnya takif fikihnya bukan bukan budak, tapi lebih kepada halif. Contohnya tepatnya lebih kepada halif ya. Jadi makanya Syekh Muhammad Zuhaili udah di dalam kitab Mu'tamad itu udah ngebuang semua pembahasan budak. Udah kagak relevan. Ya, udah kagak relevan. Cuman kalau menurut Ana, barang siapa yang paham hukum fikih budak, nah berarti dia ngajinya udah hatam. Kalau menurut Ana ya. Apalagi dalam mazhab Syafi'i, Kitabul Id paling belakang. Kalau dia paham ahkam budak ya, berarti dia ngajinya udah hatam kalau menurut Ana ya. Tapi kalau Syekh Muhammad Zuhaili udah dibuang tuh. Pembahasan budak udah nggak relevan. Makanya Mu'tamad itu yang 5 jilid ya, recommended lah untuk dibeli ya. Ya lanjut. Bukan lah, bukan. Khodim pembantu. Pembantu itu ajir ya, ajir diupah ya. Iya, nah, ini juga banyak ya orang awam yang menganggap budak itu pembantu, bukan ya, bukan ya, seperti itu. Hati-hati nih santri-santri yang baru ngaji fikih nih, nanti pembantu dijadiin budak lagi. Beda ya, budak udah nggak ada zaman sekarang, kecuali di Sunda ya, budak banyak. Ya budak artinya anak. Oh, jadi perbudakan itu Ustaz mengikuti ini perkembangan dunia, bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Jadi Islam itu sebenarnya ada sih. Jadi siapa yang menjadikan seseorang budak ya? Ya, siapa yang menjadikan seseorang budak? Nah, ini udah dari zaman dulu, sebelum ada Islam. Ya, ya, kapan seseorang jadi budak? Itu dari zaman dulu udah ada. Dan setiap bangsa macam-macam. Setiap bangsa macam-macam. Misalnya di bangsa Romawi misalnya.
di bangsa Romawi misalnya, ya. Kalau ada bayi lahir nih sakit terus jadi budak, sampai gedenya jadi budak, walaupun badannya gede. Itu apa? Itu bayi, itu anak. Ada orang nggak bisa bawa pedang, jadi budak di Romawi. Di Romawi dulu, di Romawi Barat, Romawi Eropa. Nanti di daerah apa gitu. Jadi yang status perbudakan itu dari dulu, dan sebabnya remeh zaman dulu. Dan sebabnya remeh sekali. Dan bisa jadi dia statusnya merdeka ya, tapi karena dibohongin sama orang misalnya, ya dimanipulasi KTP-nya jadi budak, maka di bangsa itu dia jadi budak seperti itu. Nah itu sebelum Islam. Nah pas Islam datang, Islam fokus untuk memerdekakan budak. Nah tapi tetap ada satu jalur, satu prosedur yang mana orang bisa jadi budak versi Islam. Nah apa itu? Tatkala dia kafir, perang lawan Muslim, ya ininya agama, perangnya perang agama, dan ditawan sama imam, imam berhak menjadikan dia budak. Ya, paham ya? Nih Allah alam, nih anak nggak fatwa di Gaza ya, anak nggak fatwa di Gaza. Cuman ada orang Saudi bilang, nah, Saudi perangin aja lah Israel lah, biar dapat budak baru lah, ya, biar dapat budak wanita kan, ya, seperti dari Israel. Nah, ini anak nggak fatwa tentang Gaza, tapi kaidah dalam Islam tuh apa gitu ya, apa namanya, ada ada boleh dibunuh, ya boleh dijadiin budak, ya boleh dijadiin apa, ditebus, boleh dilepasin, empat itu. Mindrikin au qatlin wa mannin au fida, ya disebutkan mindrikin au qatlin wa mannin au fida, satu bait empat itu, ya seperti itu, ya ya paham. Dan yang menjadikan budak itu imam, bukan anggota perangnya, anggota mujahidinnya, prajuritnya, bukan. Imam yang memutuskan. Ini jadi sandra saja, itu semuanya tergantung imam. Dibunuh ke atau dijadiin budak, itu semua terserah imam. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Awal balik bil murahib, al murahib di sini maksudnya mumayyiz. Sobi al mumayyiz, yaitu umur 7 tahun ya. Kisaran umur 7 tahun. 5 sampai 7 tahun. Ya, ini nggak ada batasannya, tapi rata-rata manusia tuh antara 5 ke 7. Ya. Jadi kalau antum bermakmum kepada anak SD ya, umur 6 tahun, 7 tahun, itu sah. Sholatnya sah. Asalkan baca Al-Fatihahnya udah bagus ya. Istri anak punya temen ya. Istri anak punya temen umurnya baru 5 tahun. Itu baca Al-Baqarahnya fasih banget. Pada orang Indonesia baca Al-Baqarahnya fasih banget. Belum hafal tapi Al-Baqarahnya udah fasih. Anak punya temen anak, bukan teman istri anak. Anak punya temen. Ya. Nanti kalau Markas Inaya mau ngajak kajian online sama teman anak, Ustadz Ibnu namanya. Ya, Fadl, ya Fadl. Ini beliau anaknya ada 4 ya. Anaknya ada 4. Anak yang pertama 5 tahun sudah hafal, sudah nyetor 30 juz. Nyetor. Nah, nyetor berarti belum tentu mungkin ya. Nah, mungkinnya umur 7 tahun. Nah, 7 tahun itu benar-benar mungkin lah. Yang mungkin. Nah, anak yang kedua sama. Sudah selesai nyetor 5 tahun. Ya, anak yang ketiga agak lambat dikit. 5 tahun baru nyetor 18 juz. Nah, anak yang keempat baru 3 tahun. Baru 3 tahun versi per 2023 ini. Umurnya baru 3 tahun udah nyetor 8 juz. 3 tahun. 3 tahun 8 juz. Ustaz Mubarak 3 tahun anaknya ada. Ustaz siapa apa anak zaman sekarang lah 3 tahun kadang ngomong aja belum lancar. Ya Allah, 3 tahun ngomong aja belum lancar. Banyak nggak Ustaz Mubarak?
ya, yang maksudnya yang udah banyak keponakan nih, yang udah punya anak, ya tahulah ya perkembangan anak tuh peduli itu. Nah, rata-rata umur 3 tahun ngomong aja kadang belum lancar. Nah, teman anak itu ya yang umur 4 tahun, ya itu ngomongnya udah kayak mama ngegibah deh. Lancar banget. Cewek, anak yang ketiganya cewek, 4 tahun, 4 tahun melanjak ke 5 ya. Asli ngomongnya kayak ibu-ibu ngegibah, pakai urat, pakai mulut, pakai monyong juga gitu. Ya kan, lancar sekali, lancar, udah nggak ada koma sama titik kalau ibu-ibu ngegibah. Nah ini subhanallah, ya wajar lah, ya nyetor Al-Quran 18 juz ya. Ya tapi walaupun nggak jelas nggak apa-apa, nyetor aja ya, yang penting nyetor. Wah ini jadi parenting ini. Nah, lanjut. Jadi ini baliknya itu satu. Yang tak mumayyiz maksudnya. Iya, mumayyiz itu beda sama balik ya. Balik itu umur 12, umur 15 ya, itu balik. Balik itu berarti dia udah dosa dan udah dapat dosa, udah taklif, mukallaf, itu namanya balik. Kalau mumayyiz itu tadi mukallaf. Iya, apa maksud mumayyiz? Maksud mumayyiz itu sudah bisa apa? Membedakan. Ya, artinya sudah bisa membedakan ya, membedakan. Sebagian ulama bilang mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu udah nggak pernah salah kiri dan kanan, ngebedain kiri dan kanan. Jadi apa maksud mumayyiz? Ikhtilafal ulama ya. Boleh tulisnya. Pertama adalah bisa paham dan bisa jawab apa namanya kalau diajak ngobrol. Ya ini udah jadi ya beda ya, anak 2 tahun bisa juga ngejawab, ya bisa ngejawab, tapi kan terbatas ya. Nah maksud di sini adalah bisa ngejawab hampir semua semua percakapan, ya, itu maksud definisi mumayyiz pertama, yaitu sudah bisa menjawab ya, sudah bisa menghafal, sudah bisa menyampaikan ya, menyampaikan pesan seperti itu. Nah kemudian definisi kedua adalah udah bisa membedakan kerbau dan sapi ya. Ya bisa jadi ada yang ketuker kan. Ya apa, sapi sama kerbau apa bedanya? Ini kata Imam Ahmad ya. Kata Imam Ahmad, mumayyiz itu bisa ngebedain kerbau sama sapi, bakor sama sur ya. Orang kota nggak tahu. Hah? Orang kota biar sudah besar nggak tahu. Oh gitu. Ya Allah ya Hobi. Nggak sah ya bermakna kepada dia. Ada yang bilang pendapat ketiga udah nggak salah ngebedain kiri dan kanan. Ya bisa jadi umur 5 tahun kan masih keder. Ini kiri apa kanan gitu. Suka ketukar. Seringnya benar tapi bisa jadi ketukar. Nah kalau mumayyiz, kata Imam Lupana, itu udah nggak salah ngebedain kiri dan kanan. Nah definisi keempat, maksudnya mumayyiz apa? Orang yang sudah bisa ngurus pekerjaan diri dia sendiri semua. Khususnya cebok. Ya khususnya istinja. Nah khususnya istinja ya. Soalnya ya umur 3 tahun udah belum bisa, pasti belum bisa istinja ya. Istinja yang sesuai fikih ya, belum bisa. Seperti itu. Ya paling umur berapa ya? 5 tahun lah. Anak bisa istinja lah. Seperti itu. Jadi udah bisa mengurus diri dia sendiri. Nah, tapi patokan khususnya itu istinja. Misalnya kalau makan, kalau minum itu sebelum itu udah bisa biasa. Pakai baju, semua. Nah itu biasanya sebelum tamis aja udah bisa. Yang paling terakhir biasanya istinja. Paham ya? Ya mungkin Allah alam. Mungkin patokannya ngompol apa enggak ngompol kayaknya. Mungkin masuk ke tamis tuh, tapi anak nggak dapat dibikin tuh. Biasanya kalau selesai udah nggak ngompol tahun berapa? Umur berapa anak-anak? Ya mungkin Tergantung juga sih. ya kan. Hah? Oh gitu. Bisa jadi ya intinya kalau menurut anak kayaknya mungkin bisa jadi
Kalau ngompol benar-benar berhenti ngompol, yang mungkin itu lebih lambat daripada mumayyiz kayaknya. Ya, daripada mumayyiz. Soalnya rata-rata kalau mumayyiz kan 1 SD. Kalau ngompol, waduh, 3 SD aja kadang banyak yang ngompol ya. Anak-anak yang ngompol. Tapi nggak sering ya. Tapi nggak sering. Nggak kayak anak kecil. Ya, nah cowok nggak boleh bermamung pada perempuan ya. Ini ijma. Walau qori'in bi ummi ya. Orang yang qori, orang qori ini orang yang bisa membaca Al-Fatihah ya. Qori di sini maksudnya orang yang bisa baca semua rukun qauli dengan benar. Ya, rukun qauli yang 4. Apa aja? Takbir, salam, Al-Fatihah sama tasyahud akhir. Ya. Nah, dia baca tasyahud, baca arkan qauliyah udah nggak ada yang salah. Nah, ini maksudnya qori. Ya. Ya, sebagian ulama bilang Al-Fatihah sih. Nah, kalau menurut Ana umum ya. Yang penting rukun qauli. Ya. Yang penting dia baca Al-Fatihahnya sahih walaupun nggak fasih ya. Walaupun nggak fasih. Ya, kho, yang penting kho lah. Ya, walaupun nggak terlalu fasih gitu. Yang penting kho gitu. Ya, makanya nih ustadz-ustadz ini jangan suka was-was kalau imam sama orang kampung. Kalau imam sama orang awam, jangan suka was-was gitu. Ya, ya. Soalnya bisa jadi ya ada kasus santri ya. Santri baru lulus ya. Baru lulus dia nanya gitu. Anak nggak serak apa? Nggak serak sholat di sini gitu. Kenapa? Karena yang imamnya bukan santri gitu. Yang imamnya ustadz biasa gitu, tapi nggak santri. Ya bacaannya masih inilah. Ya kan sekarang ya muskilahnya apa? Ya, ya ini siapa? DKM Kuningan siapa? Teman Bapak ente? Pak Ugin ya? Pak Ugin ya. Ya Pak Ugin ya. Ya, DKM lagi apa? DMI ya. Dewan Masjid ya. Dewan Masjid Indonesia DMI Kuningan ya. Pak Ugin ya. Masih banyak ya apa namanya? Imam masjid, bahkan masjid ya, apalagi musola yang jadi imamnya masih bacaannya Al-Fatihahnya masih meragukan gitu. Ya inilah kendala kita ya umat di Indonesia. Nah, tapi kalau menurut Ana secara fikih, nah yang penting sahih ya walaupun nggak fasih ya seperti itu. Jadi lahan yang apa? Lahan yang kofi ya ya itu nggak apa-apa lah ya jangan sampai kita was-was, jangan sampai kita nggak sholat di situ gara-gara merasa kita bacaannya benar ya imamnya itu nggak fasih gitu ya wa ayu maudiin ya. قال رحمه الله وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزاءه ما لم يتقدم عليه. Nah, jadi ada syarat-syarat ini, ada syarat-syarat apa? Syarat-syarat jamaah ya, syarat jamaah. Syarat jamaah itu satu ittisal, ittisal. Maksudnya bukan ittisal, qurb. Yang syarat pertama bahasanya qurb ya. Ya. Nah, pertama bahasanya qurb. Ya, qurb. Oh, ada. Ini banyak. Ya, syarat ya, syurut. Ya, syurut jamaah. Pertama adalah qurb. Nah, qurb ini terbagi jadi 4 ya. Nah, kilahuma fil masjid. Kilahuma fil masjid. Nah, kilahuma fi ghairil masjid. Nah, terus imam fil masjid wal makmum fi kharijil masjid. Nah, kemudian yang keempat aksu salis ya. Aksu. Nah, ini masalah qurb. Jadi syarat jamaah yang pertama adalah al-qurb. Al-qurb di sini maksudnya dekat ya.
Nah, dekat ini terbagi jadi 4. Terbagi jadi 4 hal ya. Terbagi jadi 4 kondisi. Kondisi pertama, imam dan makmumnya di dalam masjid. Nah, yang kedua, imam dan makmumnya di selain masjid. Ya di lapangan. Nah, yang ketiga, imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Nah, yang keempat kebalik. Imamnya di luar masjid, ya dianya makmumnya di dalam masjid. Ya, bisa jadi misalnya dia Idul Fitri, misalnya dia imamnya di Imamnya di mahkamah misalnya. Masjid Nabawi misalnya imamnya di mahkamah gitu. Ya bisa jadi gitu. Imam makmumnya di Masjid Nabawi. Seperti itu. Nah, kalau di dalam masjid, kalau nomor 1 kilahuma fil masjid, ya. Ini antara makmum dan imam nggak dianggap dekat walaupun lebih dari 300 meter, lebih dari 150 meter, lebih dari 300 liro. 300 liro ya anggap aja dibulatkan 150 meter. Yang penting dalam masjid. Dua-duanya di dalam masjid. Ya, ini zaman dulu sih susah dibayangkan. Tapi kalau sekarang gampang. Soalnya Masjid Nabawi lebih dari 150 meter. Ya, Masjidil Haram lebih. Ya, Masjid Istiqlal aja lebih. Ya, 150 meter. Ya. Jadi imamnya di depan ya. Di Masjid Istiqlal, imamnya di mihrab ya. Makmumnya 150 meter. Di belakang imam. Atau di belakang makmum terakhir. Itu sama hukumnya masih qurb. Ya, masih qurb, masih dekat. Nah, maka jamaahnya masih sah. Jamaahnya masih sah. Tapi dia nggak dapat pahala jamaah. Karena apa? Pahala jamaah itu dia antara dia dan imam atau antara dia dan makmum. Jadi ada al-fadilah, ada fadilah, ada fadilah atau sawab ya. Ada sihah, sah, ya, wal ijza, jamaah. Kalau fadilah itu 3 dirok, 1,5 meter. 1,5 meter, 3 dirok. Ya. Nah, tapi kalau sihah wal ijza itu 150 meter. Wow. 100 kali lipat. 100 kali lipat. Jadi kalau antum mau dapat pahala jamaah, maka antara antum dan imam atau antara antum dan jamaah yang di depannya ya itu kurang dari 1,5 meter. Satu soft. Satu soft. Cuman kalau di jamiah ya 1,3 lah atau 1,2 lah. Nah, jadi lebih dikit. Nah, kecuali kalau soft depannya ada tiang. Nah, ada tiang, nah itu sebagian ulama bilang, jumhur ulama bilang makruh. Kita sholat di antara tiang-tiang itu. Nah, makanya kalau soft yang banyak tiangnya dikosongin nggak apa-apa. Paham ya? Di masjid jadi tuh. Ya, paham ya? Nah, tapi kalau masalah sah dan ijza, kan sebagian ulama kan bilang apa dah? Jamaah itu kan fardu ain kan. Bahkan ada yang bilang apa? Syarat sah. Ya, syarat sihah. Nah, ini maksudnya di sini. Sihah dan ijza. Nah, kalau antum sholat antara antum dan soft yang apa? Soft yang terakhir yang depan antum itu 50 meter gitu. Sholat antum, jamaah antum tetap sah. Tapi nggak dapat pahala. Lah, apa faidahnya? Apa faidahnya jamaah sah tapi nggak dapat pahala jamaah? Faidahnya ini. Sihah wa ijza. Jadi bagi ulama yang mengatakan salat jamaah itu fardhu ain, antum nggak dosa. Ya, paham ya? Karena jamaahnya sah. Ya, dan bagi ulama yang mengatakan jamaah itu syarat,
berarti sholat antum sah, nggak batal. Paham ya? Jadi fadilah sabu isyirin itu Iya, ini fadilah tawaf itu ini. Ya, jadi kalau bisa kurang dari 1,5. Ya, jadi kalau lebih dari 1,5 antum nggak dapat pahala jamaah. Nah, ini penting nih, soft itu penting ya. Soft itu penting, jadi harus rapat dan harus dekat. Iya, betul. Bertingkat nanti sama dengan ukurannya dua. sama tingkat satu sama. Jadi ini tingkatnya jauhnya ya, bukan tingginya. Kalau tingginya nah nggak tahu, nggak pernah baca bahasannya. Mungkin kalau tingginya seburj Khalifah juga sah kayaknya masjidnya ya. Apa namanya, intinya ini kalau ini baru kondisi pertama nih ya, walaupun lebih, maaf, kondisi pertama ini walaupun lebih dari 150 meter, maaf, kalau yang kondisi pertama ini walaupun lebih dari 150 meter dia tetap hukumnya sah ya. Ini misalnya nih ya, di Masjid Nabawi soft terakhirnya ternyata hanya sampai Masjid Kodim misalnya. Masjid Kodim ya, dulu anak sering ngerasain Masjid Nabawi itu sepi misalnya, lagi apa, lagi jeda haji tuh, antara haji dan umroh tuh, ya kan? Bulan Muharram kayak gitu, bulan Sya'ban, anak dulu masih ngerasain Masjid Nabawi itu sepi. Jadi yang ada jamaahnya itu cuma Masjid Kodim ya. Ya anak baca mudzakkirah di Raudhah tuh sepi ya. Ganti apa, ngambil jam-jam dulu, masuk lagi, habis pelajaran murajaah alfiyah. Ya, kalau dulu anak ke jam-jam lagi ke Raudhah, pikirannya bukan sholat 2 rakaat ya, pikirannya mau ujian nih, atau mudzakkirah nih di Raudhah gitu. Pikirannya bukan sholat 2 rakaat, bukan. Dulu kan, dulu tahun 2012 13 gitu, habis selesai mudzakkirah murojaah di Raudhah, keluar belok kiri beli Albek. Mantap, hidup ini bahagia sekali antara Raudhah dan Albek. Raudhah Albek, Raudhah sampai bosen Albek. antrian masih sedikit. Apa Antrian Albek. ya, kalau di masa sepi itu ya sepi. Iya, sepi ya. Anak pernah makan Albek seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, yang ketiga itu ini enak. Makan 2 kali aja satu. Iya, jadi seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, yang tiganya teman anak ada yang sampai 4 kali, 5 kali, lanjut aja. Itu yang 1,5 meter itu dihitung dari apa, kakinya imam ke kakinya kita atau ke masjidnya kita? Dari kaki ke kaki, dari kaki ke kaki, dari kaki ke kaki. Ya, makanya dan ini 1,5 meter ini udah standar kita, antara kita dan sutro. Antara kita dan sutro juga 1,5. Ya, minimal. Maksudnya maksimal 1,5. Kalau bisa semakin dekat semakin bagus. Ya, paham ya? Karena sebagian masjid kan mihrabnya agak jauh ke depan. Iya. Mungkin bisa jadi lebih 1,5 meter. Oh iya. Allah alam, mana nggak tahu. Yang penting patokan 1,5 itu dari mana? Dari kaki ke kaki. Ya, ini jadi dari makmum soft pertama ke soft kedua 1,5 meter. Dari soft kedua ke ketiga 1,5 meter. Dari imam ke makmum seperti itu juga. Nah, adapun yang ngelebihin dari itu Allah alam, karena nggak tahu. Kalau saya besar biasanya begitu, San. Masjid-masjid Kalau masjid besar bisa jadi. Allah alam. imamnya jauh. Allah alam ya. Allah alam. Kalau antara imam ke soft pertama setahu anak sama, tapi bisa jadi ya, karena anak nggak tahu, bisa jadi ada pengecualian. Allah alam, nggak tahu. Yang penting gitu ya, 1,5 ini udah standar ya, udah standar ya. Tapi
malah menurut ana ya di kitab-kitab itu ya umum. Jadi kalau antum antara imam dan saf pertama ya, di mata Nabi Syuja di Fathul Qorib aja antara imam dan ini kalau ke lebih dari 1,5 ya nggak dapat pahala ini. Ya, jadi secara zahir, jadi yang ana bikin ragu-ragu adalah apakah beda antara masjid besar dan masjid kecil. Ya, masjid besar ya kayak Istiqlal gitu kan. Nah, imamnya kudu baris lah, kudu baris ya. Ya, seperti itu. Nah, apakah ada kaul yang mengatakan boleh? Allah alam nggak tahu. Penting dalam mazhab Syafi'i setahu ana nggak boleh seperti itu. Dan ini mungkin bisa ditambih ya. Yang bikin-bikin masjid itu ya memang itu penting ya. Yang jadi bikin masjid itu ya bukan hanya ke mi'mari ya, istisyarahnya. Mi'mari apa sih? Arsitek ya. Orang-orang yang bikin masjid bukan hanya ke arsitek, tapi ke pusat juga penting itu. Dan kalau bisa ke muarikh juga, ke ahli tarikh juga mungkin ya. Kalau masjidnya mau disamain kayak Masjid Nabawi gitu. Karena makanya pernah ditawarin bikin pesantren gitu. Masjidnya udah di ini belum gitu? Belum. Ini aja, Ana bikin proposal supaya antum bikin masjidnya kayak Masjid Nabawi zaman Nabi. Nah bilang, Ana sketsain, Ana bikinin. Tapi ya, Ana nggak mau tabaan sih. Di Cianjur, tahu udah dibangun apa enggak? Ana cuman istisyari aja. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Tapi kalau lebih besar pengalaman, kalau fungsi makluman, enggak bisa. Oh, tidak. Nggak ada pahala. Yang penting kan faedahnya ini sihah wa ijza. Ya sah, tapi dia nggak dapat pahala. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kilahuma fi ghairil masjid. Nah, inilah baru maksimal 150 meter. Kalau kilahuma fi ghairil masjid. Bukan dari imam ke makmum, bukan dari setiap sof ke sof. Artinya dari imam ke sof pertama, dari sof 1 ke sof kedua. Nah, ini nggak boleh lebih dari 150 meter. Ya, paham ya? Nah, jadi misalnya soft terakhir Masjid Nabawi itu di depan hammam misalnya. Soft terakhir, udah nggak ada soft lagi tuh. Soft terakhir di luar Masjid Nabawi itu hammam 22 kalau dulu ya. Kalau sekarang nomornya dirubah ya. Ya kan sudah dirubah ya. Nomornya nomor Difa Madani kalau nggak salah ya. Gerbang juga sama, nomornya dirubah Difa Madani. Jadi satu kota Madinah. Nomornya itu perhatikan kan nomornya sekian ratus tuh. Iya, itu mas nomornya nomor di Madani. Kalau dulu enggak set nomornya itu nomor Masjid Nabawi gitu. Jadi kalau ada yang tersesat, kalau sekarang ya tinggal telepon di Pak Madani gitu. Nah, di depan hammam misalnya. Nah, dia sholatnya malah di mana misalnya? Di Hilton misalnya. Nah, dari Hilton ke hammam itu ada nggak 110? Katakan lebih ya, lebih. Nah, maka sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Ya, karena soft terakhirnya dekat hammam, dianya sholatnya di Hilton. Dan nggak ada jamaah sama sekali antara Hilton dan dia. Paham ya? Nah, kecuali kalau ada jamaah. Ya, kalau ada jamaah, nah maka ibarah patokannya adalah soft terakhir ya. Soft terakhir. Antara soft ke soft itu minimal maksimal nggak boleh lebih dari 150 meter. Nah, kalau di dalam masjid ini walaupun lebih dari 150 meter tetap sah. Ya. Oh ya, tadi ngebahas yang pertama ya. Jadi dia soft terakhirnya di Masjid Qadim misalnya. Soft terakhirnya di Masjid Qadim, misalnya di Mabna Qadim Masjid Nabawi yang kubahnya itu. Nah, dia sholatnya di depan Malik Fahad ya. Depan pintu Malik Fahad. Itu dua-dua. Itu kan lebih dari 200 meter lah, lebih gitu. Ya. Nah, ini tetap sah. Ya, tetap sah karena dia masih di dalam masjid. Ini yang kasus kedua juga paham ya? Dua-duanya di luar masjid. Misalnya
Ya, sholat di lapangan gitu. Sholat di lapangan. Seperti itu. Imamnya di luar masjid, makmumnya di luar masjid. Nah, yang ketiga, imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Kayak yang contoh yang tadi Anda sampaikan. Ya, imamnya mah di masjid, ya imamnya di masjid. Nah, tapi maaf, maaf. Kalau kalau imamnya di masjid kayak di Masjid Nabawi, tapi ada jamaah yang sampai keluar, nah ini kasusnya kasus kedua. Ya, kasusnya kasus kedua. Ya, sama-sama di luar masjid. Jadi soft terakhir itu seakan-akan dia imam. Paham ya? Nah, adapun kalau kasus ketiga, ini patokannya adalah bangunan masjid. Kasus ketiga ini patokannya bangunan masjid. Nah, jadi misalnya gini, sholatnya di Masjid Nabawi nih, imamnya. Dan nggak ada jamaah yang sampai keluar masjid. Paham ya? Nah, dia sholatnya di Hilton. Nah, antara bangunan masjid sampai ke Hilton kan lebih dari 100 meter, 150 ya. Berarti sholatnya nggak sah. Anak kasih kasus yang salah. Imamnya di masjid. Tapi nggak ada jamaah yang sampai keluar Masjid Nabawi. Sampai Masjid Qadim misalnya. Iya, jemaahnya cuma di Masjid Qadim. Tapi dia sholatnya di hammam. Ya, di luar masjid. Nah, patokannya adalah dia ke bangunan terakhir, ke bangunan masjid. Bangunannya. Bukan ke softnya. Paham ya? Nah, ini maksud dari imamnya di masjid dan dianya di luar masjid. Paham ya? Nah, begitu juga kebalikannya. Imamnya di luar masjid, dianya di masjid. Maka patokan utamanya adalah bangunan depan masjidnya itu. Bangunan pertama, tembok pertama dari masjidnya itu. Paham ya? Imamnya di mahkamah ya. Dianya sholatnya di dalam masjid. Ya. Nah, maka patokan 150 meternya itu adalah dari tembok pertama. Nah, kalau kasus ketiga ini kan dari tembok terakhir Itu kasus yang keempat dari tembok pertama ke imam atau ke makmum ke terakhir. makmumnya. Paham ya? Kalau antara imam sama tembok masjidnya ada batas itu. Allah, afwan. Ditakhir. Iya, maksud 150 meter itu adalah dari tembok pertama masjid ke jemaah terakhir, ke imam atau ke saf terakhir. Bukan antara tembok pertama ke makmumnya, bukan. Antara tembok ke jamaah terakhirnya. Ahsanta. Ya, benar-benar. Ahsantum ya. Yang kasus keempat ya. Batasan masjid itu sampai mana? Apakah halaman itu? Nah, itu yang pernah Anda bilang, istilah ulama. Ini juga bisa dijadikan risalah ya. Sebenarnya ini nama hukumnya sih ahkamul masjid ya. Ya, ahkamul masjid. Tapi mungkin judulnya bisa di ini bisa detail lagi. Misalnya gini. Tahdidul masjid ya, tahdid al masjid min haits al ahkam al muta'alliqah bihi misalnya gitu. Ya, soalnya dalam bab i'tikaf misalnya kalau di perataran bisa nggak i'tikaf di masjid misalnya gitu. Nanti di dalam bab tahiyatul masjid di pelataran bisa nggak? Itu setiap masalah beda-beda ulama seperti itu. Paham ya? Dan itu dibahas di setiap masalah itu dibahas. Ya, kalau itikaf di menara masjid hukumnya apa? Itikaf tahiyatul masjid, kemudian dukhulul haid, dukhulul junub. Nah, ini semua masuk. Nah, kemudian wakaf. Ya, seperti itu. Ya. Kalau di internal Syafi'iyah ada khilaf juga. Khilaf juga, setiap kasus khilaf. Cuman ya yang kuat sih ya situ ya bangunan gitu. Kalau dalam bab jamaah masjid itu yang dalam bab ini nih
Itu maksudnya masjid adalah bangunan. Jadi mau antum sholatnya di manapun ya, dalam kasus yang pertama nih, mau antum sholatnya di perpustakaan Masjid Nabawi deh, mau di Masjid Qutb deh, mau di Kisam apa, mau di Satuh, mau dimanapun yang penting itu di dalam masjid seperti itu. Jadi dalam bab jamaah masjid itu adalah bangunan. Ya, nah syarat ini baru syarat pertama, aduh, langsung. Syarat kedua ittisal. Ini penting nih, beda antara qurb sama ittisal. Sudah berapa menit? Sudah setengah 10. Ya, Sudah jamnya 9:22 sekarang. berapa menit? Sudah 9:22. Tadi kita mulai jam berapa ya? Oh, belum tahu ya. Syarat kedua ittisal. Syarat kedua ittisal. Ittisal itu nyambung. Ya, nyambung. Nah, nyambung di sini adalah eh, nyambung. Ini beda antara qurb sama ittisal. Ini harus ditahrir nih. Beda antara qurb sama ittisal. Apa maksud ittisal? Maksud ittisal itu si makmum itu bisa menggapai si imam. Nah, Anda sebutin dulu lah syarat-syaratnya lah. Syarat ketiga, ilm. Ilm. Bi af'alil imam. Nah, ittisal ini nyambung. Maksudnya nyambung itu apa? Si makmum secara fisik bisa menggapai si imam. Bisa bukan menggapai, bisa jalan menuju imam. Bisa jalan menuju imam. Ya, bisa jalan menuju menuju imam. Nah, atau bisa jalan menuju makmum terakhir. Misalnya gini, misalnya ya. Contoh yang enggak dulu lah. Contoh yang enggak. Contoh yang enggak, antum sholat ya di sebuah ruangan di belakang masjid, tapi ya apa namanya terkunci, terkunci, ya terkunci. Nah ini nggak sah, nggak sah, ya seperti itu. Ya paham ya? Iya, jadi ada ruangan di belakang masjid nih, ada ruangan di belakang masjid. Nah, tapi ruangan tersebut terkunci atau dikunci, antum masuk habis dikunci. Nah, ini nggak bisa. Berbeda halnya kalau merdut, ya artinya tertutup. Nah, tertutup saja. Jadi beda antara tertutup dan terkunci. Kalau tertutup boleh, karena kan bisa dibuka. Nah, tapi kalau terkunci nggak sah. Ya, paham ya? Nah, orang yang tinggal di masjidnya di atas misalnya, masjidnya di atas nih, masjidnya di atas. Nah, dia bisa ittisal nggak sama imam? Ya bisa, walaupun turun tangga. Nah, jadi yang penting bisa, ya seperti itu. Jadi maksud dari ittisal ini bisa nyambung, ya. Misalnya lagi, anak tetangga masjid ya, tetangga masjid. Oh iya maaf, ini anak sampaikan dulu yang ittisal. Nah, ini ittisal ini baik vertikal ataupun horizontal. Ya, baik vertikal walaupun atau horizontal. Misalnya gini, dia sholat di samping imam. Ada masjid nih, masjidnya ruangannya di samping imam. Di samping masjid, di timur masjid atau barat masjid misalnya. Di kiri atau di kanan masjid. Nah, dia nyambung ke imamnya itu dari samping. Ya bukan dari depan. Nah, ini sah juga. Yang penting nyambung. Ya nyambung sama imam atau nyambung sama jamaah terakhir. Ya paham ya? Nah, jadi ittisal di sini maksudnya nyambung. Ya nyambung dari jamaah. Ya bisa dia menggapai jamaah tersebut. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Apa namanya? Kalau dia sholat di rumahnya, di Indonesia kan ini ya apa? Ya Masjidil Haram aja dah, Masjidil Haram.
kasus Masjidil Haram. Nah, apa hukumnya sholat di hotel? Kayak nyambung ke ini. Nah, ini aku nih kalau anak ngejelasinnya kurang jelas ya. Ini soalnya dakik ya. Ini masalah dakik ini. Ini apa? Maka hukumnya apa? Yang sholat di haram itu nggak nyambung. Maka hukumnya nggak sah. Jamaahnya nggak nyambung. Yang di hotel, ya. Orang yang di hotel, nah itu nggak nyambung. Nggak nyambungnya kenapa? Karena jauh banget, Sat. Jauh banget. Ya bisa naik apa lift dulu lah, ngelewatin lift dulu, kemudian jamaahnya juga nggak nyampe ke ini, ya apa namanya, seperti itu. Nah, intinya yang sholat di Zam-Zam, ya apa namanya, atau di hotel-hotel yang lain di samping haram tuh, nah itu jamaahnya nggak nyambung, ya jamaahnya nggak nyambung, dan itu sudah difatwakan oleh ulama Saudi ya, lupa siapa, yang penting pernah baca itu hukumnya nggak nyambung. Nah, jadi dia dapatnya cuman ini doang, ilm, ya biafal, ya dia jatuhnya ilm, ya spekernya ya kuat ya, seperti itu, atau bisa melihat langsung lagi. Nah ini dia jatuhnya ilm, tapi syarat itisalnya enggak, ya syarat itisalnya enggak, seperti itu, ya paham ya. Nah jadi ini syarat yang berbeda, huruf itisal sama ilm. Ada yang nggak paham nggak misalnya ini? Yang itisal, intinya itisal itu imam makmum bisa menggapai imam atau menggapai jamaah yang terakhir. Itu jalan ke jalan, ya bisa jalan seperti itu. Jalannya ini di luar sholat maksudnya ya, bukan jalan ketika sholat. Jadi kalau anak nggak sholat, anak bisa jalan ke menggapai jamaah terakhir gitu. Nah, tapi ulama ada khilaf antara kalau babul muglak ya, kalau yang terkunci ulama nggak ada khilaf. Tapi kalau yang mardut, nah ini yang ulama yang ada khilaf. Ini dia maksud Anda di sini. Ini nih intinya nih. Yang mardut ada khilaf. Yang tertutup saja itu ada khilaf. Ada yang bilang nggak sah, ada yang bilang sah. Nah makanya orang yang tinggal di lift itu, orang yang di hotel itu nggak sah karena ada lift. Karena lift itu terkunci, tertutup, walaupun tidak terkunci. Paham ya? Nah, ulama yang bilang nggak sah itu dari ini, dari apa? Dari gara-gara tertutup ini. Ya cuman secara logika juga, secara logis aja lah. Walaupun nggak sesuai fikih ini, yang malas banget gitu kan. Malas banget dia mau, makanya kata kayak Fatullah ya, kata kayak Ahmad Fatullah ya, nggak sama pahalanya. Ya pahalanya nggak sama, nggak dapat 100.000 tuh nggak dapat. Kata ya kalau Mutawif mah bilang dapat ya. Kalau Mutawif bilang dapat, tapi kalau ulama ya almarhum yang anda ingat kayak Ahmadul Fatullah dan banyak dosen hadis bilang nggak dapat, nggak sah jamaahnya nggak sah. Sholatnya sah, bisa jadi sholat sah jamaahnya nggak sah, ya, jadinya furoda ya. Allahu a'lam. Ya, jadi Pak enggak, masih iskal ya. Ya, jadi jamaah nggak sah belum tentu sholat sah, belum tentu sholat batal juga. Kayak ini nih, kayak masalah ini tadi itu, masalah yang tadi tuh yang lebih dari 150 meter itu jamaahnya nggak sah, tapi sholatnya sah. Iya. Iya. Ada lagi? Apa? Itu kan saya tanya, maksudnya apakah melazimkan kalau Enggak. Tidak melazimkan. Dia itu dengan wasil apapun bisa. Dengan wasil apa? Wasilnya cuma dua sih. Sama atau ru'yah. Ya, wasilnya cuma dua. Sama atau ru'yah. Baik itu imamnya ataupun makmumnya. Ya, ru'yah makmum, ru'yah yang imam atau yang makmum terakhirnya. Paham ya? Dah ini dulu lah, 3 ini dulu lah. Ya, baca wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid bi sholatil imam fihi wa huwa alimun bi sholatihi. Nah, ini syarat ketiga nih.
Wa huwa alimun bi salati, ini syarat ketiga ya. Nah, ajza'ahu malam yataqaddam alaihi. Ini syarat keempat sih, ada mutaqaddum. Syarat keempat ini ada mutaqaddum. Ada mutaqaddum. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu yang penting nggak di depan imam, ya. Sejajar sama imam boleh tapi makruh. Nah, yang kalau bisa di belakang ya. Kalau bisa di belakang ya. Nah, di belakangnya jangan lebih dari 101,5 meter. 1,5 meter. Ya. Nah, paham ya? Jadi misalnya antum sholat berdua nih. Antum sholat berdua. Tapi antum duduk sholatnya di belakang imam. Ya nggak apa-apa. Maksudnya di belakang imamnya 1 meter gitu. Nggak apa-apa dalam mazhab Syafi'i. Ya, paham ya? Cuman kalau khusus berdua itu kalau bisa dekat, ya dekat. Yang penting jangan sampai lebih dari 1,5 meter. Nah, kalau sejajar hukumnya gimana? Patokannya dengan tumit ya. Patokannya dengan tumit, bukan dengan ujung jari. Sudah beda. Ya, bukan dengan ujung jari. Soalnya bisa jadi imamnya kecil, makmumnya ininya besar, kakinya besar, kakinya panjang. Nah, ini bisa jadi. Nah, patokannya tumit. Nah, ini syarat keempat, ada mutaqaddum. Ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Wa in shalla fil masjidi wal ma'mum kharijal masjid qariban minhu. Ini Pak, kasus ketiga ya. Wa huwa alimun bi sholatihi wala haila hunaka jaza. Nah, ini maksud dari haila. Haila di sini masih masuk. Haila di sini maksudnya ittisal. Maksud dari la haila ini syarat kedua ittisal, nggak ada penghalang. Nah, tadi kita udah bilang contoh penghalang itu adalah pintu yang dikunci. Nah, adapun pintu yang tertutup tapi tidak terkunci, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang bukan hail, ada yang bilang hail. Ya, seperti itu. Nah, bahkan kata Zubat walam yahful nahrun wa turqun wa tila. Jadi andaikan imamnya di dalam masjid, di luar masjid misalnya, makmumnya di luar masjid juga, sholatnya di lapangan semua. Ya, kampung nih, orang kampung, satu kampung, tapi sholatnya di lapangan. Nah, tapi di depan jamaahnya banyak banget, tapi terselingi dengan sungai, ya terselingi dengan jalan, ya terselingi dengan gedung-gedung misalnya, itu nggak dianggap nggak dianggap hail. Masih kata ulama kan bisa berenang, jadi kita bisa nyamper. Jadi itu maksud definisi ittisal. Itu definisi ittisal, kan kita bisa berenang, itu maksud ittisal. Tapi kalau antum dikunci itu nggak bisa ittisal. Paham ya? Itu maksud kata Zubat walam yahul nahrun wa turqun wa tila. Ya, ada bukit misalnya, Masya Allah, sampai nggak kelihatan kan? Ya, bukitnya di sini namanya Bukit Arab ya, yang kurang dari 150 meter misalnya. Ya kayak Jabal Rumat aja kan? Jabal Rumat dari ujung ke ujung kan sampai 150 kan? Nah, itu lam yahul laisaha ilan ya. Gak dianggap penghalang, masih ittisal. Setelah misalkan ittisal tapi tidak terpenuhi syarat ketiga. Ya, ini semua harus terpenuhi semua. Harus terpenuhi semua. Kalau bisa gunung tapi tidak bisa. Iyalah, nggak bisa. Anak berjamaah sama orang yang di Majalengka nggak bisa ada Gunung Cerme. Gunung Cermenya 150 km misalnya. Ya. Ada ini. Jadi gimana kondisi di alam? Kadang namanya ini di banyak. Ya, nah ini semua kecuali indah daruroh ya. Indah daruroh boleh. Indah daruroh boleh. Nah, haramnya masuk daruroh. Masuk daruroh ya. Susah majuin Syekh Sudes ke Ka'bah itu susah. Kan orang ribet ya. Ngebelah jamaah itu susah ya. Kecuali kalau Syekh Sudesnya naik helikopter gitu. Atau ada jalan untuk ke tengah gitu. Susah. Kecuali kalau dikondisikan ya, tapi kalau lagi korodit kan susah ya. Susah.
Maksudnya di Masjidil Haram itu nggak selamanya yang ini kosong Ustaz, yang depan imam. Iya, jadi Masjidil Haram rata-rata imamnya sholatnya di musola jenais ya, di apa di itunya di tahkimnya itu kayak atau tahakumnya itu Tapi di kan pusat biasa, kontrolnya itu di pusat kontrol tetap pusat kontrol ya. tapi kan biasanya kalau sholat Ustaz, depan imam itu kosong Kosong. ke Ka'bahnya. Nah, Jadi yang di samping kosong itu terhitung depan imam itu Ustaz. Bisa. kalau misalnya gini, Iya. Misalnya ini Kak Ustaz, di sini imam. iya, Nah ini kosong. uh, Apakah yang sholat di sekitar sini Ustaz, itu di depan imam? ya tetap di depan imam. Depan. Cuman ini jatuhnya darurat, ya jatuhnya darurat, jatuhnya darurat ya. Ada lagi? Tapi kalau Masjid Nabawi Ustaz, Masjid Nabawi juga kalau darurat, darurat juga. kalau darurat bisa. Kalau lagi darurat bisa misalnya Idul Fitri, apalagi Jumatan juga sama. Kalau sekarang, kalau dulu darurat tuh cuman 27 Ramadan sama Idul Fitri, Idul Adha. Kalau sekarang Jumat aja udah darurat. Banyak kan orang yang sholatnya di depan imam kan, kalau darurat. Jadi kalau masjid yang kan kadang-kadang ada maju ke depan yang bagian atas. Mungkin terkadang ada apa namanya lebih maju bagian atas dibanding posisi imam di bawah. Atau orang yang sholat di bagian atas yang ada hubungan imam jadi dikatakan sholat itu bas. Ya kalau nggak darurat nggak sah, nggak sah. Jadi walaupun beda lantai, tapi tetap taqaddum ini ada gitu. Ya. Allah alam, kecuali kalau darurat ya, darurat. Ada lagi? Cukup kayaknya ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal niatnya cuma